Halo semuanya, balik lagi dengan gua Rins Nime di segmen Alur Cerita Anime. Hari ini kita akan melanjutkan cerita dari Mas Karbit Yoki yang masih berusaha untuk membuat Cecilia suka kepadanya. Penasaran dengan alur cerita episode keduanya? Hai, gua Rins Nime dan ini dia alur cerita anime Yusha Party ni Kawai Koga Itanode Kokuhaku Shitemita episode kedua. Episode kedua kali ini dibuka dengan Yoki yang tengah berburu seekor monster, yang mana Yoki tengah mengerjakan quest. Tentu dengan mudah Yoki dapat mengalahkan monster tersebut. Tiba-tiba dia diserang oleh beberapa orang, dan di sini Yoki tahu bahwa orang-orang yang menyerangnya adalah 3 bawahannya, yaitu Silk, Duke, dan Happiness yang pada episode kemarin juga sudah muncul. By the way, mereka bertiga adalah salah satu dari sekian iblis yang masih selamat sejak Raja Iblis dikalahkan oleh parti pahlawan. Di sini ketiganya mengira Yoki udah mati. Mereka meminta penjelasan. Yoki lalu menjelaskan alasannya, bahkan mengenai ia yang jatuh cinta pada Cecilia. Dan saat ini dia sedang menikmati hidupnya menyamar sebagai manusia. Yoki meminta mereka bertiga untuk menjalani kehidupan sesuka hati mereka tanpa perlu lagi menjadi bawahannya. Namun secara cepat mereka bertiga menolak karena mereka masih ingin mengikuti Yoki. Dan ya, mereka rela melakukan apapun dan yakin mereka juga bisa hidup sebagai manusia. Serta mereka penasaran dengan gadis yang disukai oleh Yoki. Dan melihat tekad mereka, akhirnya Yoki setuju. Nah, demi agar Silk, Duke, dan Happiness bisa hidup berbarengan dengan manusia, sama seperti Yoki yang harus mematahkan tanduknya, di sini ketiganya harus melakukan hal yang sama. Seperti Duke yang ini sih paling mirip ya, tinggal dipasangin aja tuh kepalanya di lehernya. Silk yang notabene seorang peri mungkin antara nyabut sayapnya atau juga pakai sihir buat ngilangin sayapnya. Namun beda sama Happiness. Karena Happiness adalah seorang harpy, Yoki nyabut semua bulu yang ada di tubuh harpy. Gila, MC kita emang gak sinting coy. Sampai-sampai Cecilia memarahi Yoki. Karena walaupun demi menyamar, tapi Yoki udah melakukan hal yang keterlaluan pada seorang gadis. Istrinya marah coy. Tak perlu butuh waktu yang lama, Duke, Silk, dan juga Happiness bisa akrab dengan Cecilia. Cecilia terkesan dengan mereka bertiga yang begitu mengagumi Yoki. Duke menceritakan bagaimana dia bisa menjadi bawahan dari Yoki. Yang mana awalnya Duke, Happiness, dan juga Silk awalnya tidak dekat bahkan tak menyukai Yoki sama sekali. Karena berbeda dengan iblis yang lain, Yoki itu introvert dan gak mau menyerang manusia sama sekali. Tapi setelah memahami Yoki, ketiganya malah menjadi bawahan yang sangat setia dan begitu mengagumi Yoki. Tak sadar pembicaraan mereka ini, Silk dan juga Happiness tidak ada. Duke, Cecilia, dan Yoki bergegas mencari keduanya. Dan mereka menemukan Silk yang tertidur di paha mamahnya Cecilia. Bro, gue juga pengen dah. Ibu Cecilia tak keberatan sama sekali. Ia juga sangat menyukai anak-anak. Nah, sementara Happiness malah dilatih jadi maid oleh Sophia. Yang awalnya Sophia mengira Happiness ini calon maid yang mau melamar pekerjaan. Dan plot twistnya Happiness tidak keberatan sama sekali. Bahkan dia ingin bekerja di sini sebagai maid di kediaman Cecilia. Dan yap, sebagai pemimpin ketiganya, Yoki tidak mempermasalahkannya sama sekali. Asalkan ketiganya tidak bikin masalah pada keluarga Cecilia. Cecilia juga tidak keberatan sama sekali karena ia tahu ketiga bawahan Yoki ini adalah iblis baik layaknya Yoki. Saat mau pulang, ibu Cecilia berbisik pada Yoki.
Ia mengatakan sebagai tugas seorang klerik dan anggota Parti Pahlawan, Cecilia sangat sibuk dan akhir-akhir ini merasa kelelahan. Jadinya ibu Cecilia berharap Yoki bisa menemani Cecilia besok. Yoki tentu saja senang dia dapat restu buat bisa berkencan besok dengan Cecilia. Di keesokan harinya, Yoki menunggu kedatangan Cecilia. Cecilia akhirnya datang. Dia menyamar tentu saja agar tidak menimbulkan keributan. Yoki dan Cecilia berkeliling di kota, dari ke toko bunga sampai mencoba berbagai pakaian yang semuanya cocok banget. Jelas ya, cantik banget ini si my istri. Tapi kencan mereka terganggu dengan kehadiran Yuga yang juga sedang berkencan dengan Mikana. Nih Yuga itu malah so asik banget lah di sini. Yuga sempat merasa ia mengenali Yoki, tapi untungnya dia tidak sadar kalau Yoki tuh iblis yang udah ngebantai dia puluhan kali. Di sini selain Yoki yang kesal karena kencannya terganggu karena Yuga, Mikana juga sama kesalnya karena Yuga sangat-sangat memperhatikan Cecilia. Mikana melirik Yoki dan dia malah mendoakan agar hubungan Yoki dengan Cecilia langgeng. Mikana gini-gini tuh cewek peka gitu ya kan. Cuman sayang aja Yuganya itu masih blow on ama kagak peka. Mereka semua masuk ke toko perhiasan. Di sini Yoki berniat membelikan hadiah untuk Cecilia sebagai rasa terima kasihnya karena telah merawat Happiness juga. Cecilia menerima tawaran baik dari Yoki. Di sini Yuga malah kagak mau kalah dan mengatakan ia akan memberikan hadiah yang lebih mahal dan malah bikin keributan di mana orang-orang yang ada di toko mengetahui keberadaan Parti Pahlawan dan membuat Yoki terpisah dari Cecilia yang dibawa lari oleh Yuga. Emang anjing Yuga ganggu banget kencan Cecilia sama Yoki. Yoki segera mencari Cecilia. Di tengah jalan dia bertemu dengan Raven yang kesulitan karena banyak gadis yang mengerumuni dia. Yoki membantu Raven dengan mengalihkan perhatian orang-orang itu dengan berbohong ada Yuga. Setelah membantu Raven, Yoki berniat pergi. Tapi Raven tiba-tiba berbicara. Yoki akhirnya sadar alasan Raven enggak mau berbicara dan pendiam karena suaranya kemayu banget, kayak seorang gadis. Raven kaget karena Yoki enggak menertawakan dia. Yoki mengatakan setiap orang punya keunikan dan rahasia masing-masing. Sebelum Yoki pergi, Raven berharap ia bisa berteman dengan Yoki. Yoki menjawab jika ia dengan senang hati menerimanya. Dan dari sini persahabatan antar Yoki dan Raven mulai terjalin. Sementara itu di sisi lain Cecilia tengah mencari Yoki. Tiba-tiba ia melihat ada seorang anak kecil yang duduk menangis sendirian dengan lututnya yang terluka. Cecilia lalu menyembuhkan luka anak tersebut, tapi anak tersebut masih menangis karena ternyata dia terpisah dari ibunya. Tak lama Yoki muncul dengan sindrom Chunibyo-nya. Cecilia memarahi Yoki karena keheranan, Yoki lagi ngapain sih? Yoki mengatakan dia melakukannya agar anak tersebut berhenti menangis. Dan benar aja anak tersebut malah ketawa karena Yoki dimarahi Cecilia. Biasalah ya, namanya juga bocil. Sementara itu di sisi lain Yuga terus mencari Cecilia. Mikana yang ada di sisinya menyarankan Yuga buat pulang saja daripada identitas mereka kebongkar lagi. Kemungkinan juga Cecilia udah pulang. Namun Yuga malah terlihat marah dan mengatakan jika ia sangat memperdulikan Cecilia dan ia berlari mencari Cecilia meninggalkan Mikana yang makin patah hati karena perjuangannya buat menarik perhatian Yuga gagal. Yuga menemukan Cecilia yang tengah bareng Yoki yang berhasil menemukan orang tua dari si bocil yang sebelumnya. Tapi Yuga terkejut Mikana tidak ada di sebelahnya. Keesokan harinya Cecilia jatuh sakit karena demam. Ibu Cecilia menjelaskan pada Yoki jika Cecilia sudah dalam batasnya.
Kemarin kan niatnya Cecilia libur dari pekerjaannya buat ngeistirahatin tubuhnya. Tapi karena kemarin tuh pahlawan buat kekacauan, akhirnya tubuh Cecilia sudah mencapai batas. Ibu Cecilia juga mengatakan jika Yuga sempat datang kemari buat mengajukan diri untuk ngerawat Cecilia. Tapi jelas ditolak mentah-mentah karena justru bisa bikin Cecilia tidak bisa beristirahat dengan tenang. Jadinya ibu Cecilia menyuruh Sophia buat ngelarang Yuga buat bertemu Cecilia. Namun banding terbalik pada Yoki. Ibu Cecilia mengizinkan Yoki buat ngejenguk Cecilia. Dari sini aja kalian bisa menebakkan kalau ibu Cecilia lebih memilih dan mempercayai Yoki dibandingkan Yuga. Akhirnya Yoki diantar Sophia ke kamar Cecilia. Terjadi perbincangan yang singkat. Cecilia dibuat ketawa dengan tingkah laku dari Yoki. Namun karena makin berisik, Sophia menyeret keluar Yoki. Yoki berpamitan pada Cecilia dan meninggalkan kediaman Cecilia. Tadi sangka Raven datang kemari. Di sini Raven curhat jika ada seorang cewek yang dia sukai. Namun dia enggak pede karena suaranya yang kemayu. Yoki lalu menyemangati Raven dan meminta Raven untuk lebih percaya diri karena Raven itu tampan. Mendengar perkataan Yoki, Raven jadi termotivasi dan ia berpamitan pada Yoki. Yoki tiba-tiba sadar, lah Raven kan mau ke rumah Cecilia. Jangan-jangan wanita yang dimaksud Raven adalah Cecilia. Nah, apakah sesuai dugaan Yoki? Tapi episode keduanya berakhir di sini. Oke semuanya, itu dia alur cerita episode kedua dari Yusha Party ni Kawai Koga Itanode Kokuhaku Shitemita. Sabar, episode ketiganya lagi gua buat. Apakah benar cewek yang disukai Raven adalah Cecilia? Buat yang udah nonton episode ketiganya sih tahu lah ya. Tapi di sini aneh nggak bakal spoiler. Tunggu aja di next episode yang lagi gue buat. Sekian video kita kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan, pendapat, saran, kritik, atau requestan bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe. Karena satu subscribe dari kalian ngebantu channel ini buat berkembang. Sekian gue Rins Nime, pamit undur diri dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.